Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Up Radio, The Meeting Station. Selamat pagi, semangat 2021. Semangat juga di awal pekan, tentu saja kita kembali ketemu di Market Corner. Dan hari ini kita kembali lagi bersama Ki Guru kita yang ada di lereng Gunung Muria. Sudah bertapa selama 1 tahun ya, kita nggak ketemu dari 2020, ketemu di 2021. Ada Mas Tommy Arnoldvan, beliau juga founder dari Akademi Facebook. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Santi. Iya, pagi juga. Apa kabar Mas, 2021 luar biasa ya. Alhamdulillah Berasa... belum kedapatan kalender baru nih. Oh gitu ya. Berarti ini ada sinyal-sinyal untuk dikirim ya. Mas Tom, ya. Kita nggak membayang ya 2020 itu waktu ada di 2020 berasa lama banget ya. Tapi begitu kita sudah melampaui itu rasanya agak lupa ya, jadi cepat banget begitu. Kembali lagi di hal yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita sampai di detik 2021 ini, dan ini sudah tanggal 4 Januari. Biasanya suka-suka lupa ya Mas, nulis tahun 2021 itu ya. Betul. Baik, hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana menumbuhkan loyalitas pelanggan yang bisa terus order atau repeat order, dan juga dia bisa menjadi marketing word dari produk kita ya Mas. Oke. Dan itu kuncinya sebetulnya ada di mana, tapi mungkin bisa direview ya sama Mas Tom, bahwa apa sih sebetulnya kunci dari bisnis online yang sekarang ini semakin menjadi sesuatu yang orang sudah mulai beralih ya, dari offline menjadi online, dan ini semua usaha mendampingi atau membuat online ini menjadi satu pendampingan untuk bisa mendulang sukses, baik itu omset maupun juga brandnya. Ya, jadi kunci bisnis online itu sebetulnya ya dari diri kita sendiri dulu. Kemudian habis itu mesti kita punya tujuan, ya tujuannya kita berbisnis online apa. Jadi jangan cuman sekedar pengen dapat duit. Nah, itu hal yang boleh diterapkan, tapi masih cukup jauh lah, masih cukup kecil lah. Jadi teman-teman harus punya tujuan yang besar, sehingga misalnya saya ingin memberdayakan teman-teman, berdayakan orang-orang yang kena PHK dan sebagainya. Jadi tidak hanya kita sekedar mendapatkan uang saja, mendapatkan profit saja, tetapi tujuannya juga harus lebih besar dan lebih penting. Dan memang tidak disangkal ya Mbak Santi, bahkan sekarang terasa banget kan di masa pandemi ini semua orang online loh, apapun itu ya, mau bikin TikTok, mau YouTubean, mau apapun, mau yang jualan, mau yang cuman sekedar mencari hiburan, cari berita-berita gosip dan sebagainya, itu frekuensi orang memegang gadgetnya atau frekuensi online itu tinggi sekali. Dan karena saya dulu mantan provider telekomunikasi, saya jadi tahu nih ada lonjakan di kuota internet Mbak. Jadi pemakaian internet di Indonesia selama pandemi itu cukup tinggi sekali. Nah ini kan artinya kalau kita konteksnya untuk jualan online ini bagus banget seperti itu. Baik, ini tren atau habit orang memang sudah ke sana ya Mas ya. Dengan situasi dan kondisi yang memaksa memang kita untuk tidak bisa saling ketemu. Dan salah satu jalan keluarnya adalah bermain-main gadget atau scrolling di gadget itu. Baik, berselancar di gadget, ini hal yang sangat luar biasa tentu saja. Tadi kalau Mas Tom bilang tujuan bisnis dari online itu kita harus jelas. Apa tujuannya? Tidak hanya sekedar ikut-ikutan atau memanfaatkan saja. Kalau memanfaatkan masih lumayan ya Mas, daripada tidak gitu ya, daripada ikut-ikutan. Nah, tujuan yang jelas, dan ini tujuannya harus big picture yang lebih besar lagi gambarannya. Ada value tadi, memberdayakan, bagaimana juga membantu saudara-saudara kita.
Nah, Mas Tom, ini bersinggungan dengan bagaimana kita memilih produk atau bagaimana kita membranding produk, Mas. Sebelum nanti kita bicara tentang kualitas atau loyalitas dari pelanggan. Ya, itu kalau misalnya dua hal itu sebenarnya jauh banget ya. Kalau kita sekarang ini ya kita produk dulu lah, branding itu sambil Oke. jalan aja. Kecuali memang kita punya kekuatan yang lebih. Tetapi kalau misalnya, mohon maaf kita skalanya UMKM, yang penting produk kita tonjolkan dulu. Eksistensinya kita naikkan dulu di sosial media atau di internet seperti itu. Supaya apa? Supaya kita dapat penghasilan yang nantinya akan kita pergunakan untuk ekspansi lebih jauh. Seperti itu. Jadi jangan terpikir di awal harus sempurna dulu, tidak ya. Sambil kita juga melihat respon pasar, kita boleh kok melakukan nanti perubahan-perubahan. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Jadi produk Oke. dulu sih kalau saya, Baik. karena besok butuh makan, besok butuh bayar cicilan, nah, gitu. Ya, ada hal-hal yang mendesak ya, Mas ya. Iya, betul. Dan itu ternyata punya kekuatan tersendiri, the power of kepepet ini mau nggak mau kita harus take action ya. Oke. Selamat pagi dulu buat Kia Semarang. Ini sudah bergabung. Terima kasih untuk saat ini sudah menyimak Market Corner bersama Mas Tom dan juga Ga.nis. Selamat bergabung juga. Nah, Mas, sekarang kita mulai nih menumbuhkan loyalitas pelanggan. Karena diakui atau tidak, begitu menjamurnya bisnis online kan barang yang sama ditawarkan oleh banyak pihak dengan harga yang juga berperang ya, Mas. Ini sudah luar biasa ini. Ada bonus atau tips atau apalah ya yang membuat kita sebagai pembeli kadang-kadang juga bingung memilih. Nah, bagaimana ini untuk sebagai penjual membuat loyalitas pelanggan untuk tetap belanja di tempat kita? Secara garis besarnya sih, kalau kita memang ingin menjaga loyalitas, berarti itu tidak terlepas dari apa sebenarnya? Pelayanan kan. Nah, pelayanan ini tidak hanya kita respon terhadap pelanggan, tetapi kita juga harus menghandle komplain yang masuk dan harus mendapatkan penyelesaian yang sama-sama menang ya, win-win solution seperti itu. Jadi sebetulnya itu aja nih. Kalau pelayanan kita bagus ke pelanggan, pelanggan akan betah gitu. Walaupun pelanggan itu nanti mungkin akan mencoba produk yang sejenis di tempat lain. Tetapi yang namanya pelayanan itu tidak akan bisa sama seperti itu ya. Contoh paling nyata yang saya rasakan misalnya, saya kan nasabah BCA gitu. Nasabah BCA itu luar biasa ya. Dari satpamnya, dari frontlinernya itu sapaannya itu luar biasa. Sampai saya pas mau ambil kendaraan, hati-hati ya Pak di jalan, seperti itu. Jadi itu tidak saya temui di tempat lain gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian sama ketika saya ada di provider telekomunikasi dan waktu itu saya handle customer service ya, kami punya cara-cara tersendiri. Ya, misalnya ketika proses komplain yang mereka ajukan itu agak lama prosesnya, saya ambilkan minum buat pelanggan gitu dan mereka excited. Akhirnya saya dari servis yang sederhana, menurut saya sederhana ya, mengambilkan minum dan itu pun air putih gitu kan. Itu mereka merekomendasikan produk saya ke saya. Jadi saya juga selain servis dapat nilai dari servis, dapat nilai dari sales juga dapat, seperti itu. Nah, jadi gampangnya tuh yang nomor satu tuh pelayanan kita terhadap mereka dulu. Nah, nanti yang kedua kita harus punya database mereka supaya nanti ketika mereka ulang tahun kita mungkin kasih ucapan minimal. Atau kalau misalnya ada kekuatan lebih, kita bisa kasih kado yang lucu-lucu seperti itu. Sehingga mereka juga mengingat kita. Nah, dan mereka nanti akan jadi marketing kita juga. Gitu. Merekomendasikan produk kita ke orang-orang lain. Seperti itu, Mbak. Jadi ini pelayanan yang menyentuh hati tadi ya. Kalau Mas Tom, sederhana sih hanya bilang hati-hati ya Pak. Itu tidak sadar ya Mas bahwa ini adalah sesuatu yang membuat orang jadi merasa diperhatikan gitu ya. Betul sekali. Oke, selamat pagi juga untuk Jeng.Silvi, terus juga untuk Yoga CS_official yang sudah bergabung. Mas Tom, bicara soal handling komplain nih Mas. Nah, misalnya nih seorang dropshipper ya, dia kan hanya menjual kemudian menginformasikan kepada produsen untuk mengirimkan barang kepada pembeli.
Nah, bagaimana menghitung itu sekaligus komplain? Kan tidak semua konsumen ini memaklumi ya ketika misalnya batik, ini true story aja, ini sekaligus curhat. Ada titik malam itu yang jatuhnya nggak tepat gitu ya Mas. Tapi itu hanya setitik. Buat mungkin ketika dikembalikan ke saya, harus kembali ke saya. Itu kan saya menganggap oh, ini biasa sebetulnya, tapi enggak, si konsumen merasa bahwa ini ada cacat gitu ya, barang yang tidak bagus. Nah, akhirnya saya harus kembali memesan kepada produsen untuk mengirim kembali kepada konsumen saya, dan barang yang sudah dari konsumen akhirnya harus dikirim ke saya dan saya harus mengganti ongkos kirimnya. Nah, bagaimana ini Mas soal hitung-hitungan seperti ini, dan ini ada sebuah resiko ya barangkali sebagai seorang dropshipper itu. Gimana Mas? Ya, kondisi seperti itu pasti akan terjadi di semua semua orang sih Mbak yang melakukan aktivitas jual beli gitu. Saya pun pernah melakukan itu. Tetapi yang terjadi kalau misalnya kita emang berharap misalnya pembeli ini nantinya akan menjadi pelanggan, naik kelas jadi pelanggan, saya akan merelakan itu Mbak. Jadi oke lah, saya mungkin ini satu pelanggan ini saya loss nih. Saya tanda kutip mungkin hitungannya nggak masuk atau gampangnya kita bilang rugi gitu ya. Tekor misalnya. Tapi nggak apa-apa. Ketika saya nanti justru bisa membuat dia excited kan Mbak. Oke, jangan khawatir, ini saya ganti. Nah, bahkan ketika kita kirim barang yang sama dengan kondisi yang lebih baik, kita mungkin sisipkan sesuatu lah, gimmick atau merchandise seperti itu. Di situ memang di satu transaksi itu kita mungkin minus gitu ya. Tetapi kita kan tidak pernah tahu nanti respon pelanggan seperti apa. Ketika semua orang sama sih Mbak sense-nya ya. Ketika saya diperlakukan baik, itu saya akan membalas baik gitu. Intinya itu Mbak yang harus dicatat. Ya, oh ternyata nih penjual ini amanah banget nih, bertanggung jawab. Padahal ya sebenarnya titik malam itu nggak ada masalah sih sebetulnya. Ya, kan kita nggak pernah tahu nih si pembeli ini ngetes kita atau gimana gitu. Tapi kita benar-benar memberikan dia lebih gitu. Nah itu percaya atau tidak Mbak, walaupun mungkin datangnya tidak dari pembeli tersebut, itu kita akan mendapatkan lebih juga. Dan itu bolak-balik saya alami seperti itu. Jadi saya sih nggak ada khawatir harus si pembeli akan meretur barangnya dan akhirnya saya harus ini menanggung ongkos kirim dan sebagainya, nggak apa-apa gitu. Jadi lakukan aja Mbak, nanti percaya deh bakal dapat balasan lebih juga. Jadi itu dinamika penjualan sih. Jadi kalau menurut saya asik-asikin aja Mbak, percaya deh nanti bakal baliknya tuh keren banget sih, bener. Iya benar-benar. Saya agak sedikit ini ya. Speechless ketika ternyata ada ya pembeli yang memang sedetil itu, yang memang harus saya sadarin ada beragam yang orang yang harus saya hadapin. Dan akhirnya saya kirim buku ke beliau karena saya punya koleksi buku apa aja lah pokoknya ya yang masih plastikan gitu ya Mas ya, sebagai permohonan maaf. Dan saya habis itu Mas agak sedikit malas untuk melakukan lagi. Salah ya? Salah dong. Salah ya. Oke, baik. Selamat pagi untuk Simanjuntak_Teddy. Halo juga selamat pagi ya, sukses selalu. Nah Mas Pam, hal-hal seperti ini servis lagi, saya kembali lagi ke servis. Seperti apa sih kita juga harus sama-sama membangun ya hubungan yang baik dengan produsen, sehingga kita berharap ketika menjadi dropshipper seperti yang saya rasakan itu, produsen juga sama melakukan servis yang sama dengan yang kita lakukan. Itu apakah bisa dikomunikasikan atau ada standar-standar yang memang kita harus lakukan kepada konsumen saja atau juga kepada produsen, Mas? Ya, selama servis tersebut baik ya, baik buat kita dan terutama baik untuk pembeli sih nggak ada masalah menurut saya Mbak. Cuman kan nanti pendekatan emosi kan kadang-kadang kan nggak bisa sama ya. Jadi mungkin produsen dan kita sendiri itu pasti ada perbedaan lah, tipis-tipis itu pasti ada. Jadi sebaiknya kita fokus dengan apa yang kita lakukan saja ya. Produsen nanti mau seperti apa kiprahnya, udah biarin aja. Nah kita menciptakan atau kita mencari ciri khas kita sendiri aja dalam melayani pelanggan seperti itu. Misalnya kita punya sapaan khusus ya kan. Kemudian yang paling penting seperti ini Mbak. Jadi mungkin ini yang jarang dilakukan orang lain juga.
biasanya orang kalau misalnya ada yang komplain tuh kan dijawabnya juga by text juga kan, Mbak. Kalau saya Betul. enggak, saya telepon Oh, pembelinya. Jadi ini akan oh gitu ya. memberikan bonding ya. Wih gila loh, Mhm, ini jawabnya di telepon loh, nggak cuma di WA doang gitu. Di situ mhm, saya mhm. ada bonding sehingga akhirnya mereka tuh seneng gitu kan, seneng belanja di saya. Jadi ketika ini pengalaman juga ya Mbak, ketika masalahnya selesai, si pembeli ini nanya, ada produk apa lagi Mas? Itu. Oh, oke oke. Nah, Mas, Jadi ketika orang kita, komplain itu kan dalam keadaan kecewa. Maaf, saya potong ya, dulu. Dalam keadaan ya, kecewa. Apakah ketika ya. ditelepon beliau tidak marah atau kita harus permit dulu? Ya, kita permisi dulu, Bapak, Ibu, Oke. Kakak, boleh saya Mhm. melakukan pembicaraan gitu ya, lewat apa namanya, lewat WA Mhm. call gitu kan, udah cukup sih. Jadi nggak ada masalah sih, Oke. dan sebagian besar mau kok ngangkat gitu loh. Oh ya ya ya. Oke, baik Heeh. baik baik. Ini adalah pengalaman yang sudah dirasakan oleh Mas Tom ya, Mas. Mm. Si underscore Hesti, sorry, si dot Hesti, terima kasih juga sudah bergabung. Ini murid-muridnya Mas Tom juga nih sepertinya ya. Nah, Mas, hal dasar, apakah ini juga kita akan, kalau Mas Tom bilang, kadang-kadang memang ada sewaktu-waktu kita harus katakan tekor gitu ya untuk satu klien itu Mm. atau konsumen itu. Tetapi percaya kalau itu kita membangunnya itu dengan hati, maka akan ada lubang lain yang akan bisa memberikan. Nah, Betul. bagaimana Mas, ini apakah kita juga harus mulai menghitung resiko dari bisnis itu sendiri atau seperti apa untuk bisa uh, membuat ring kita tidak terlalu amat jeblok lah, atau bayangkan kalau kita ketemu dengan beberapa konsumen yang seperti itu. Ya, kalau kita kan akumulasinya per bulan kan, Mbak. Jadi Ya. artinya kita kan pasti punya catatan transaksi per hari. Nah, kita tinggal Mm-mm. tandai aja. Artinya misalnya ada satu transaksi yang mungkin mengalami minus karena kondisi tadi ya, ada yang komplain, ada Ya. yang balikin barang dan sebagainya. Nah, itu kan artinya berarti kita harus menutup lubang ini kan, karena kita nanti hitungannya per bulan kan biasanya. Ya, Mm-mm. artinya berarti kita harus lebih giat lagi promosi, menawarkan orang lain gitu kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga gara-gara kita bisa menyelesaikan komplainan yang tadi, yang minus tadi dengan baik, itu Mm-mm. malah justru kita di hari-hari berikutnya malah kebanjiran orderan gitu loh. Sehingga sebetulnya satu transaksi atau dua transaksi tadi tidak terlihat sebetulnya karena sudah tertutup dengan transaksi-transaksi di hari berikutnya. Jadi kalau saya sih tidak begitu ambil pusing ya, karena saya Mm-mm. sudah terdidik tidak fokus sama masalah gitu. Karena kalau kita fokus sama Oke. masalah, maka akan jadi salah gitu. Nah, gitu. Karena di Gitu kata ya. masalah kan ada kata salah loh. Nah, Nah, makanya benar kita benar jangan benar. fokus sama masalahnya, Mbak. Nggak apa-apa, kita terus aja jalan gitu kan. Seperti Mhm. itu. Ya, karena Mas Tommy bukan masalah ya. Itu dia. Iya. Jadi ada ya, Mas Tom pernah ya mengalami hal-hal itu, termasuk juga Pernah, pernah. misalnya seorang dropshipper kemudian diambil alih oleh produsen langsung, klien yang saya pernah Mas mendapatkan pesanan luar biasa sampai Mm-mm, satu lusin, pada itu harga mekenanya itu sekitar 400.000 lah. mm-mm, Mungkin dia juga pedagang ya, tapi di luar mm-mm. Jawa. Nah, habis itu nggak order-order lagi. Saya sapa, ternyata dia sudah langsung ke produsennya, kan harganya beda, Mas. Iya, iya, ya Iya. itu kan Saya, suatu saya hal yang nggak cuman bisa kita berpikir ya, kontrol, Pak. Mm-mm. betul. Saya berpikir, wah ini lagi naas aja gua ya. Ya, saya pernah juga kayak gitu, Mbak. Nggak apa. Karena orang Ah, Indonesia itu kan sering usil ya. Ini kok barangnya bagus nih. Terus dia nyari di internet, ya kan? oke. Nyari di internet, kemudian apa namanya? Kedapatlah dia produsen kita seperti itu. Ya, tapi Mm, kalau saya fokus justru ngurusin hal-hal seperti itu, saya nggak jualan-jualan nanti, Mbak. Udahlah nggak apa-apa gitu kan. mm, Memang mungkin bukan mm, jalannya saya, dia bukan rezekinya saya misalnya seperti itu. Ya udah kita tetap konsentrasi jualan dan sebagainya. Justru nanti apa namanya kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dari pada mikirin hal-hal kayak gitu karena itu memang nggak bisa kita kontrol, Mbak. Ya kan? oke. Dengan digital yang sekarang semuanya terbuka ya kan, dan produsen sendiri Mm, kan nggak tahu, oh ini pernah beli sama Tommy nih, itu kan dia nggak tahu, jadi dia menerima semua oke. orang yang pengen apa kulaan sama dia gitu, ya sudahlah biarin aja Mbak. Mm, mm. Jadi Mas Tom bilang, oh
Ternyata Mbak Santi penuh masalah ya. Makanya nggak niat-niat juga. Masih agak sedikit trauma ya. Jadi belum mulai-mulai lagi. Baik, ada Lia Rifki 85, terima kasih juga sudah bergabung, usaha bisnis laundry. Nah, ini untungnya ya, begitu Anda bergabung di Instagram live-nya Apredio, Anda kita sebut sebagai salah satu promo Anda. Kita terima kasih, Iya, ini ucapan terima betul. kasih ya. Kemudian ada Diodora Hai Riasari Kak juga, Dio, terima kasih. Kak Dio nih Oh, dari Jogja. dari Jogja. Oh, Jogja itu luar Iya, biasa memang ya, teman-teman. Terima kasih Kak Dio sudah bergabung bersama kami di Market Corner. Baik, Mas Tom, kita ke WhatsApp yang sudah bergabung ya di oke. 0878 333 400. Jangan lupa juga buat Anda bisa menyimak live streaming. Kalau lagi nyetir misalnya ya agak susah harus menginstagram. Nah, ini Anda live streaming aja di apredio.id. Dari Sisi, selamat pagi Apredio dan juga Mbak Santi, Mas Tommy juga. Saya ini penjual kain, saya ini penjual kain ekoprint. Saya agak susah untuk Mm-mm. bisa menawarkan karena apakah perlu saya menawarkannya hanya khusus kepada produsen penjahit saja atau seperti apa? Segmennya saya masih bias, Mas. Terima kasih, mohon pencerahannya. Sisi. Iya Kak Sisi, jadi sukses juga untuk Kak Dio ya, thank you. Oke, Sudah Kak Dio, terima sudah kasih. mendengarkan Up Radio. Terima Nah, untuk Kak kasih. Sisi, memang EcoPrint itu sesuatu yang unik ya menurut saya ya. Jadi kita Mm-mm. sebenarnya juga harus tahu nih pasarnya kan. Orang-orang mana yang mau menggunakan apa namanya kain-kain atau produksi dari EcoPrint seperti itu. Ya, Ya jelas memang pasarnya menurut saya emang kecil sih. Ya biasanya segmented teman-teman banget ya. ya segmented banget. Jadi Mm-mm. kalau saya amati juga teman-teman produsen EcoPrint ini fokusnya ke fashion yang modeling gitu. Jadi tidak apa ya, jarang sekali ada produk yang kain EcoPrint yang apa namanya digunakan secara massal gitu. Bahkan mungkin kalau cewek-cewek kan rata-rata untuk cewek ya. Mm-mm. Cewek-cewek jarang sih terlihat yang menggunakan di jalanan misalnya gitu, yang menggunakan produk-produk dari EcoPrint dan mereka pasti akan membeli produk EcoPrint itu untuk event-event tertentu sehingga memang kita tidak bisa masif ya, ini bukan jadi barang yang masif kayak kayak misalnya kaos distro yang kayak gitu-gitu gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi mungkin ini edukasinya cukup panjang juga nanti supaya apa namanya akhirnya bisa menjadi sebuah produk yang masif. Contohnya seperti batik tulis ya. Ada langganan tuh kaos batik tulis dari Jogja. Tetapi Mm. memang untuk yang produk kaosnya itu, Mbak Santi, itu tidak bisa diproduksi juga secara masif. Karena apa? Oh, Karena oke. ya namanya tulis kan lama ya. Pertama Ya. lama, kemudian Mm. untuk memikirkan apa namanya itu motif-motifnya yang berbeda. Karena itu cuma ada satu kan. Ada satu tidak Oke. bisa bukan cat atau Eksklusif ya, Mas. printing gitu. Eksklusif Mm-mm. sehingga keluarannya pun lama gitu, Mbak. Mungkin nanti sebulan lagi baru keluar seperti itu. Mm-mm. Jadi ya tidak bisa menjadi produk yang masif. Memang akan sangat segmented. Nah, ini perlu dipikirkan juga. Nah, tetap bisa memproduksi EcoPrint, tetapi setidaknya kita harus punya produk sampingannya yang untuk kebutuhan harian kita. Karena produk-produk yang sangat segmented ini kan mungkin sebulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali kalau ada event-event fashion yang besar misalnya seperti itu. Nah, kita Ya. selain punya EcoPrint harus punya produk turunannya supaya kita kebutuhan harian, kebutuhan bulanannya masih bisa terpenuhi seperti itu. Tapi kita juga punya brand EcoPrint-nya, itu nggak apa-apa. Jadi ya kita harus juga ketika punya produk harus juga melihat pasar ya, apakah ini bisa untuk bulanan atau mingguan atau bahkan harian. Nah, itu harus jadi perhitungan kita dalam teman-teman produsen untuk memproduksi sebuah produk seperti itu, Mbak Santi. Iya. Jadi tetap semangat Sisi. Memang EcoPrint ini agak different ya. Ya eksklusif Kalau soalnya di dia. eksklusif banget, lihat produknya aja sudah value banget ya Mas, handmade, kemudian Mm-mm. itu dibuat dari dedaunan, di mana ini tidak Betul, semua hasil daun itu sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, dan ini betul membutuhkan waktu. sekali. Mm-mm. Oke, dan Nah, karena mungkin segmented dan daunnya eksklusif.
Daunnya Mhm. daun janda bolong mungkin misalnya gitu. Itu kalau itu dulu waktu kita prakarya di SD gitu ya Mas, ya kan? Pakai Iya. daun janda bolong itu kemudian dicepret-cepret gitu kan jadi motif gitu ya. Tapi sekarang masalahnya tanaman itu hitungannya per daun loh, Mbak. Oh, puluhan juta tuh harganya, bahkan ratusan ada tuh, loh kan? Jadi susah juga ya. Nyesel gua dulu buang-buang tuh daun janda bolong. Dikiranya daun kok bolong-bolong kayak dimakan ulet ya. Nggak taunya sekarang Iya. mehong. Heeh. Oke, Sisi tetap semangat ya. Memang ada segmen Ya, tersendiri untuk ekoprint dan banyak kok ya teman-teman yang produksi ekoprint juga dibikin hijab banyak. bagus, tapi mahal juga. Iya, Tapi nggak betul. apa-apa ya. Jadi tadi kalau Mas Tom sampaikan itu ada di event-event tertentu atau momen-momen mereka yang mau bikin baju pesta barangkali karena sisi jualnya kain, nah itu pas banget untuk bisa yang beda. Karena ekoprint ini pakai daun, jadi tidak banyak ya Mas ya yang sama ya, jadi eksklusif Betul, juga sih. betul. Mm-mm. Mm-mm. Oke, sekarang kita ketemu dengan Mauria. Selamat pagi, Apridio. Maaf, Ibu Mauria. Saya seorang ibu rumah tangga yang menjual makanan karena saya terdampak COVID juga di 2020 ini. Terpaksa deh saya bikin makanan di rumah. Nah, kemudian karena saya masih belajar, Mas, kira-kira yang paling pas sosial media apa ya yang bisa untuk promo makanan saya? Saya bikinnya adalah makanan lauk pauk untuk rumahan. Saya PO biasanya. Terima kasih Ibu. Mm-mm. Selamat siang. Sukses untuk Aprido. Terima kasih. Ya, bisa menggunakan Instagram ya, yang pertama. Jadi Instagram itu cukup powerful, yang kemudian kita bisa menggunakan WA status, ya kan? Jadi Mm-mm. teman-teman kita ya bisa melihat nih, minimal kalau misalnya isi teman-teman WA kita itu adalah tetangga-tetangga terdekat, saudara-saudara terdekat, nah upload aja di sana, ya kan? PO, masakan sayur lodeh atau apalah, pokoknya upload aja di WA status, terus kita posting juga di Instagram kita gitu. Jadi dua hal itu Mm-mm. dilakukan rutin pasti dapat ya. Karena tetangga saya sebelah ini juga sama sebetulnya. Jadi dia modelnya PO, dia produksinya sih kalau dia kue-kuean ya, ada brownies, kemudian ada kue ulang tahun dan sebagainya itu Mm-mm. cuman menggunakan WA status malah. Jadi ya saya lihat sih perkembangannya bagus juga ya. Jadi akhirnya memang yang bikin kita baper itu kan ketika kita mulai pertama kali dan kok nggak ada Mm-mm. respon ya gitu. Nah, kelemahan orang Indonesia ketika baper tuh berhenti gitu. Padahal orang tuh Oh masih iya iya. ngamatin nih, ya masih ngamatin nih. Oh ini si Tommy PO nih, brownies gitu kan. Terus Mm-mm. kan akhirnya nanti ketika ada yang beli kan kita upload nih testimoninya. Jadi orang tuh sebenarnya nunggu Iya. itu loh, testimoni pertama gitu. Nah, ketika akhirnya orang ada testimoni dan ya kalau testimoni pasti baik kan ya. Testimoni Iya. itu barulah mereka mencoba. Nah, tahapan tuh seperti itu misalnya. Pembeli tuh tahapannya adalah mencoba. Saya juga begitu sih. Oh, ini ada essential oil nih untuk misalnya di rumah kan sekarang COVID kan. Kita butuh Mm-mm. essential oil biar apa tenggorokan lancar, pernafasan Iya. lancar. Nyoba dulu gitu. Nyoba dulu cocok nih. Nah, baru beli kedua dan seterusnya. Jadi ketika pertama kali mulai dan kita belum ada respon terus aja gitu loh ya kan Mhm. dulu ketika kita bayi kan belajar merangkak jatuh, belajar Mhm. berjalan Betul. jatuh, kalau Iya. itu berhenti berarti kita tidak pernah bisa berjalan kan nantinya seperti itu. Jadi terus aja Bu, terus aja bisa menggunakan WA status dulu. Jadi misalnya kita kasih tahu, minimal saudara kita kasih tahu, aku sekarang bikin ini nih gitu loh, pesen dong gitu. Atau teman-teman sekolah kita yang ada di WA dan sebagainya. Kalau misalnya kita gabung di grup-grup saudara, di grup-grup sekolah dan sebagainya, ya udah, ya aku sekarang Mhm. produksi ini loh, siapa yang mau, gitu aja gitu. Dan Mhm. jangan terlalu mengharapkan ada pembeli dulu di awal-awal. Yang penting kita kasih tahu dulu, kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Lama-lama nanti kita setelah ngasih akan dapat nah gitu. Mhm. Kalau belut ini dulu ya Mas, tester dulu ya, dikirim ya. Gimana nih masukan gitu ya? Gak Kalau apa-apa. memungkinkan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya tidak ya janganlah. Atau diundang makan bersama ke Oh, rumah. Yuk, aku sekarang iya ini iya. loh lagi masak ini, yuk nyicipin yuk ke rumah tapi gitu.
Iya, jadi untuk memastikan atau jangan-jangan masih ragu ya, oh Bu itu masa bisa masak sih enggak gitu ya, biasanya kantoran gitu. Nah itu mungkin satu hal yang masih harus ditunggu atau mungkin Anda terus menawarkan saja, jangan berhenti Bu Mauria ya. Iya, Sukses betul. selalu Ibu. Kalau di wilayah Semarang boleh kok dikirim ke Apredio ya. PO-nya boleh nanti Maunya. dimunculkan di sini. Kita beli maksudnya. Iya, sekarang kan warung-warung masih pada tutup tuh ya. Daripada Oh iya kita order yang betul. belum jelas, mending order Ibu Mauria aja. Baik, Mas Tom, ini kita masih ada waktu untuk membacakan dari Koko. Selamat pagi, saya mah jualan alat-alat elektronik, Mas. Iya. Nah, kalau alat elektronik itu saya bersaing dengan marketplace memang, karena di marketplace itu harganya ancur-ancuran deh pokoknya. Nah, saya pengennya sih ini ya seputaran di Semarang saja, bersaingnya dengan toko-toko elektronik dong. Nah, apa Mas tips-tips untuk saya bisa lebih survive dan saya memang mengoptimalkan sekali sosial media untuk promonya. Terima kasih. Ya, yang pertama hilangkan dulu mindset bersaing ya. Ketika kita Mhm. fokus dengan bersaing, itu udah lemes deh, pasti udah lemes duluan gitu. Aduh, kok yang di sana itu, aduh, aduh ini itu mempengaruhi energi kita gitu. Ya sudah kita pede aja sama sama barang kita gitu kan. Ya masuknya seperti yang dulu kita pernah bahas kan. Karena kita Mhm. tidak mengerti tentang produk kita sendiri, kita tidak intim dengan produk yang kita jual sendiri, itu juga akan mengakibatkan ya keraguan-keraguan gitu kan. Aduh kok dia bisa jauh lebih murah ya. Mhm. Aduh kok dia itu justru akan mengganggu konsentrasi kita. Ya sudah, kita punyanya ini. Nah, nanti kan PR-nya bagaimana saya akan bisa mengulas ini seperti itu. Ya tentunya yang paling asik tuh dengan testimoni kan, orang-orang yang memang sudah membeli. Nah, mungkin bisa Mas Koko atau Pak Koko bisa mulai menelusuri database lagi orang-orang yang sudah membeli produknya Bapak, bisa dimintain testimoninya seperti itu kan, Mhm. walaupun itu adalah alat-alat elektronik. Wah ternyata awet, Ya. oh ternyata pelayanannya bagus. Nah, testimoni-testimoni seperti ini selain nanti akan membuat kita pede juga, ya tentunya orang akan melihat testimoni yang bagus, ya tentunya akan Mhm. ikutan beli walaupun barangnya mahal. Nah, sebetulnya kalau barang elektronik itu, kalau saya pribadi, kok ini murah ya, harusnya ini mahal. Ini kualitasnya bagus Oh, apa enggak ya? Kalau barang elektronik justru ragu justru ya, Mas? malah betul, Ragu kalau ya? ini harusnya, Ah. kalau ini kok murah ya, nanti bagus enggak, awet enggak gitu loh. Kalau Mhm. saya Mhm. seperti itu. Nah, orang-orang kan apa namanya memang banyak mungkin yang KW, tapi sekarang orang sudah bagus kok. Maunya kalau Mhm. elektronik itu pasti yang asli gitu, karena ya kita Ya, butuhnya kan awet gitu kan. Seperti itu betul. Pak. Jadi lebih enak kalau elektronik sebetulnya. Mhm. Gitu. Dan mungkin Pak Koko bisa ini ya, menyertakan servisnya ya. Jadi Bisa misalnya kalau ada garansi hal-hal misalnya, yang, nah betul betul betul. garansi Jadi lebih toko ke, 1 minggu gitu. jadi lebih enak ya untuk bisa membuat orang jadi Hmm. tidak kemudian sudah jual, sudah beli putus atau rusak resiko ditanggung sendiri. Nah Betul, ini hal-hal itu yang mungkin bisa dilakukan sebagai salah satu pelayanan. Nah itu ya. betul. Nah, ini yang dicatat juga karena kalau alat-alat elektronik biasanya kalau rusak harus kemana service centernya dan informasi-informasi itu Mm-mm. penting juga disampaikan. Contoh Pak juga Koko gini semangat, Mbak, gimana? contoh satu ya, saya Mm-mm. kan lampu-lampu di rumah ini sebetulnya nggak beli ya. Jadi misalnya dia sudah mati, saya ada Mhm. temen nih yang bisa restorasi itu. Ya, jadi Oh, saya beli lampu pun dari hasil restorasi. Jadi misalnya yang mhm. 23 watt itu cuma 23.000 seperti itu. Jadi jauh lebih murah Mhm. dari nilai yang ada di toko gitu. Ya. Tapi dia berani kasih garansi gitu. Dan sekarang Hmm. awet-awet aja, ada yang sudah umurnya 1 tahun dan sebagainya. Nah, sebetulnya Hmm. itu sebuah keuntungan ketika kita menjual barang-barang elektronik. Dan memang pastikan kita menjual barang-barang yang berkualitas gitu. Sehingga Ya. harga itu akan menjadi sangat murah ketika, ternyata awet ya, ini udah 3 tahun gitu. Itu akan nggak berasa dengan harga yang Mhm. mahal di awal gitu. Dan kenikmatan ketika menggunakan barang elektronik itu kan karena awet itu, awetnya itu dan Ya. berkualitas dari barang tersebut itu akan meniadakan harga yang mahal di awal tadi seperti itu. Mhm. Iya, gitu ya Pak Koko ya. Jadi tetap semangat saja. Tadi Mas Tom sudah menyentil juga. Kalau harga murah itu justru orang bertanya, "Duh,
Kualitasnya bagaimana ini ya? Ataukah barang ori atau ini hanya abal-abal? Itu dipertanyakan juga untuk pembeli alat-alat elektronik. Betul. Fahrul Property, terima kasih juga sudah bergabung. Mas Tom, kita akhiri ini bos dengan Kalimantan ini, Mas Fahrul. wow. Bos Kalimantan. Juragan Kalimantan berarti. Juragan kayu Kalimantan berarti. Oke. Selamat datang Mas Fahrul. Baik Mas Tom, kita kasih garis merah dan garis besar untuk bisa lebih memastikan setelah kita memulai bisnis, kita maintain bisnis dan kita membuat pelanggan loyal seperti apa? Ya, yang pertama pelayanan kita itu yang udah pasti. Jadi setiap orang Indonesia itu senang dilayani ya. Ya. Pada berlaku, mohon maaf, ndoro semua lah gitu. Kemudian dalam pelayanan tersebut yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa memberi retensi ya. Retensi itu misalnya ketika dia ulang tahun, kita kasih ucapan, kita sapa. Jadi bagaimana Bu, Bapak ketika sudah menggunakan produk kita, ada masalah enggak gitu, ada kendala enggak, itu retensi namanya. Nah, yang kedua adalah jika ada komplain, itu jangan diabaikan ya. Nah, kalau misalnya kita baru mampu menggunakan teks juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa sih ditelepon ya. Kalau misalnya beliaunya berkenan untuk ditelepon, kita telepon dan kita selesaikan saat itu juga ya. Misalnya kita terpaksa harus ganti barang baru ya, kita ganti. Ya, kita ganti. Itu pasti efeknya nanti akan luar biasa sekali. Jadi pelayanan. Yang kedua, kita harus punya database pelanggan ya. Database pelanggan itu nanti untuk kebutuhan retensi tadi. Ya, jadi ketika ulang tahun dan sebagainya. Nah, nanti database ini juga bisa kita gunakan misalnya, oh ternyata si A ini repeat ordernya sering nih. Nah, ketika misalnya pembelian yang ke-10, ya dia beli satu barang, kita bisa beli satu produk kita kasih merchandise misalnya. Jadi oleh-oleh lah. Jadi tidak harus sebulan sekali, tapi bisa juga 3-6 bulan sekali. Jadi orang-orang yang repeat ordernya banyak, menurut database kita, itu ya kasihlah dia merchandise, kaos, atau dompet kecil, atau apapun, itu yang nantinya akan berefek luar biasa buat ke depan penjualan kita. Kayak gitu aja, Mbak. Oke, yang intinya bahwa pelayanan ini yang utama untuk bisa membuat loyalitas pelanggan itu ada. And then berikutnya adalah, terus ya, kita paham dengan culture orang Indonesia dan itu yang akan bisa kita sentuh adalah hatinya. Mas Tom, untuk tidak bisa klien hati, hari ini kita harus mengkasih dulu. Zuhri 46 sudah muncul nih di detik-detik terakhir kita pisah. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Boleh Mas Tom, kalau ada dari teman-teman mau problem solving, kita akan bahas menjadi salah satu untuk kita kupas ya, nggak masalah. Boleh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, insya Allah minggu depan kita akan dengan topik yang lain. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio. The Mini Station.